A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, yang lalu Allah telah menjelaskan tentang proses penciptaan makhluk namanya manusia. Manusia dicipta oleh Allah, ada yang langsung dari tanah, ada pula yang diciptakan dari saripati tanah. Yang langsung dari tanah yaitu Nabi Adam. Kemudian manusia yang lain dicipta oleh Allah dari saripati tanah. Tanah ditumbuhin tanaman, tanamannya menghasilkan buah, buahnya dimakan sama manusia, kemudian dari buahan yang dimakan menjadi nutfah, sperma, kemudian sperma jantan bercampur dengan sperma betina, lalu kemudian menjadi makhluk baru, disimpan dalam rahim yang kuat, kemudian menjadi makhluk baru, lalu pada masanya kemudian dikeluarkan oleh Allah, ya, dari janin menjadi tiflun, dari bakal bayi menjadi bayi. Itu proses awal. Sesudah jadi bayi, lama-lama jadi anak-anak, dari anak-anak jadi remaja, dari remaja jadi dewasa, dari dewasa jadi tua, dari tua jadi mati. Udah, itu prosesnya. Ya. Lama apa sebentar? Sebentar, ya, sebentar. Berproses seperti itu. Kita sedang merasakan. Dulu saya kecil remaja, remaja dewasa. Sekarang saya sudah mulai tua. Kalau sudah tua mau kemana? Iya, mau menuju ke Balikpapan. Iya, menuju ke tempat yang nanti kita adanya di papan yang dibalik-balik. Iya. Kita sedang menuju perjalanan ke tempat namanya Sukabumi. Iya. Ya, di bumi itu kita nanti akan berada. Lama apa sebentar? Sebentar, Bapak. Prosesnya sebentar, tidak lama. Paling banter ya 70-80. Lewat 80 sudah mulai sulit hidup. Ya. Ya, itu memang prosesnya seperti itu. Rasulullah menyampaikan umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Kalau ada yang lewat dari 70 berarti sudah bonus. Iya. Pak Zai sudah berapa? 78. Berarti bonusnya sudah banyak. Patut disyukuri. Alhamdulillah. Maka sisa bonus ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena memang sudah tinggal menunggu kapan waktunya Israel datang menjemput kita. Inilah kehidupan. Kemudian pada ayat berikutnya Allah menjelaskan kepada kita tentang proses penciptaan, yaitu langit. Menciptakan makhluk manusia dengan menciptakan langit, kira-kira lebih susah mana, Pak? Iya. Lebih susah mana menciptakan makhluk manusia dengan menciptakan langit? Bagi Allah tidak ada yang susah. Bagi kita susah semua. Iya. Orang pingin punya anak, nikah udah bertahun-tahun nggak punya anak, padahal proses membuatnya sama. Iya, tepung diadonin,
Ya, kalau masih keras tambahin air, diaduk-aduk lagi ya. Kalau masih keras lagi tambahin air lagi. Kalau keenceran tambahin tepung lagi. Proses bikinnya sama. Tapi ada yang cepat jadi, ada pula yang tidak jadi. Pertanda bahwa kita tidak bisa bikin anak. Ya, pertanda kita tidak bisa bikin anak. Kita cuman jalanin doang. Siapa yang menjadikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Allah menjelaskan tentang proses penciptaan makhluk namanya langit. Allah menjelaskan dalam ayat ini, walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iqa. Dan sungguh kami Allah telah menciptakan di atas kalian, yaitu sab'a tara'iqa. Tara'iq asal kata dari tariq. Tariqun jamaknya tara'iq atau turukun. Turukun bahasa Arab, bukan bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa nanti maknanya lain. Ya. Tariq, jalan. Ya. Maka ada yang menerjemahkan, sungguh kami Allah telah menciptakan di atas kalian 7 jalan. Di Quran Bapak terjemahannya apa? 7 jalan apa 7 langit? Ya. 7 jalan. Wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Dari pantauan kami Allah, apa yang kami ciptakan itu tidak ada satupun yang terlupakan. Semua ada dalam kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafsir Ibnu Katsir menyampaikan, lamma dzakarallahu ta'ala khalqal insani atafa bidzikri khalqis samawati sab'i. Ketika Allah menyebutkan tentang proses penciptaan makhluk manusia, lalu Allah melanjutkan dengan membahas tentang proses penciptaan langit yang 7. Wa katsiran ma yadhkuru ta'ala khalaqas samawati wal arda ma'a khalaqal insan. Dan banyak apa yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala tentang proses penciptaan langit dan bumi, dan juga disertai dengan proses penciptaan makhluk namanya manusia. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di ayat yang lain, yakni surat Ghafir ayat 57, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. La khalqus samawati wal ardi, bahwasanya penciptaan langit dan bumi itu akbaru, jauh lebih besar, min khalqin nasi, daripada proses penciptaan makhluk manusia. Wa hakadha fi awwali alif lam mim as-sajdah allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha subaihata yaumil jum'ati awwaliha. Demikian pula sebagaimana di dalam surat As-Sajdah yang Rasulullah biasa membaca pada rakaat pertama subuh hari Jumat. Jadi kalau pada hafal, imam itu kalau subuh Jumat rakaat pertama baca surat Alif Lam Mim Sajdah kalau apal ya. Kalau nggak apal, Qul ya sama Qul hu, dah emang bisanya itu sih, mau diapain. Masa kudu ngapalin Alif Lam Mim Sajdah dulu, nggak sholat kan jadi repot. Jadi awwaluha khalaqas samawati wal arda, yaitu tentang penciptaan langit dan bumi. Summa bayanu khalqil insani, kemudian Allah menjelaskan tentang penciptaan manusia. Min sulalatin min tinin, yang manusia itu diciptakan dari saripati tanah. Wa fiha amrul mu'aji wal jazai
wa ghairi dzalika minal maqasidi. Dan di dalamnya mengandung berbagai urut-urutan perjalanan kehidupan makhluk manusia, seperti urusan hari kebangkitan, urusan hari pembalasan, dan juga urusan-urusan yang lain terkait dengan proses kehidupan manusia. Kita dicipta oleh Allah mula-mula adanya di alam arwah, maka disebutnya alam ruh. Ruh kita sudah dicipta, tapi jasad kita belum dicipta. Kapan ruh kita dicipta? Yaitu semenjak zaman dahulu kala. Orang menyebutnya zaman azali. Ruh kita sudah ada, tapi jasad kita belum ada. Itu alam pertama makhluk manusia. Kemudian masuk pada alam berikutnya, namanya alam rahim, alam kandungan, di mana nanti ketika jasad kita dicipta oleh Allah, berproses dalam perut ibu kita pada bulan keempat, yaitu pada 40 hari yang ketiga, Allah masukkan roh ke dalam jasad kita. Berarti saat itu Allah sudah menjadikan khalqan akhar, makhluk yang lain, yakni manusia, tapi masih ada di dalam kandungan. Maka disebutnya alam rahim, alam kandungan. Ketika kita lahir ke dunia, disebutnya alam dunia, karena rahim kita nyambung, rahimnya sampai kepada rahimnya ibu Hawa, maka kita menjadi saudara. Sebab itu kita diperintahkan membangun tali ikatan, namanya silaturahim, nyambung peranakan, karena kita menyambung, ya, nyambung ketemu nasab kita itu ketemu di kakek apa buyut apa cangga sampai kepada Nabi Adam, ibu Hawa. Alam rahim selesai, alam dunia. Alam dunia selesai, masuk alam kubur atau alam barzakh, alam penantian. Alam barzakh selesai, terjadi kiamat, maka berarti masuk pada alam yang terakhir, yaitu alam akhirat. Itulah perjalanan kita. Lalu kemudian bumi sebagai tempat di mana kita bertinggal sementara, ya. Ingat bahwa bumi ini sebagai tempat kita bertinggal sementara apa selama-lamanya? Sementara, ya. Ya, tempat tinggal sementara, di mana tempat ini kita sedang dinilai oleh Allah. Jadi ponten kita, nilai kita saat kita sedang menempati alam dunia. Semua ada nilainya, dan nilainya itu semua di tangan Raqib dan Atid. Nah, alam dunia, supaya manusia mendapatkan kenyamanan meninggali alam dunia, maka Allah ciptakan sab'a tara'iq, sab'a samawatin, 7 lapis langit. Kalau langit ada 7 lapis, maka bumi juga ada 7 lapis. Dan angka 7 itu memang angka yang istimewa, ya. Sebab orang demen juga sebutannya setuju, ya. Kalau demen, seneng, setuju. Kalau enggak demen, berarti ora setuju, tidak setuju, ya. Dan semuanya 7. Hari ada 7, langit lapis 7, bumi lapis 7, surga tingkat 7, neraka tingkat 7. Masya Allah, angka 7 itu, ya, angka termasuk istimewa. Sab'a tara'iq.
Nah, makna sab'a tara'iq, 7 lapis langit itu kata Imam Mujahid, as-samawatus sab'u, yaitu langit yang 7 lapis. Langit 7 lapis itu lapis-lapisannya seperti apa? Wallahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu. Langit pertama pembatasnya apa, langit kedua pembatasnya apa, langit ketiga dan seterusnya pembatasnya apa. Itulah kita tidak mengetahui, pertanda ada keterbatasan akal kita dalam memahami ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Isra ayat 44 Allah menyebutkan makna sab'a tara'iq, tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihinna. Tusabbihu, bertasbih, lahu, kepada Allah, as-samawatus sab'u, 7 lapis langit, wal ardu, dan bumi, wa man, dan makhluk, fihinna, yang ada antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Berarti seluruh makhluk Allah itu bertasbih. Seluruh makhluk Allah bertasbih. Ada kalimat sabbaha, ada kalimat yusabbihu, ada kalimat sabbih di Quran itu, ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Telah bertasbih kepada Allah, ya, semua yang ada di langit dan semua makhluk yang ada di bumi. Telah bertasbih berarti sudah lewat. Tetapi di surat Al-Jumu'ah ayat pertama Allah menyebutkan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu bentuknya fi'il mudhari', berarti sedang bertasbih seluruh makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Berarti seluruh makhluk itu bertasbih. Bertasbih maknanya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimatnya subhanallah. Kita bisa bayangkan semua bertasbih, semua memuji kebesaran Allah, memuji kekuasaan Allah, ya, dengan menyebut kalimat, ya, maha suci Allah. Makhluk yang ada di langit semua bertasbih, makhluk yang ada di bumi semua bertasbih, ya. Binatang bertasbih, ya. Kemudian pepohonan bertasbih, ikan-ikan bertasbih, ya. Itu makhluk yang disebutnya makhluk yang basah, ya, yaitu binatang atau tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada makhluk yang disebutnya kering, seperti bebatuan, batu, kerikil, ya, dan sejenisnya. Semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sebagai umat manusia, sebagai makhluk yang termulia di atas bumi, lalu kemudian kita menanggalkan bertasbih kepada Allah, berarti kita kalah dengan makhluk-makhluk yang lain. Masya Allah. Kemudian dalam surat Nuh di ayat ke-15 Allah menyebutkan pula, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah menciptakan langit lapis 7 tibaqan, yang bertingkat-tingkat, ya. Allah menciptakan langit sampai lapis 7 bertingkat-tingkat. Kita tahunya ya pokoknya di atas saja tuh ada awan, ya. Habis awan, kalau awannya hilang
langitnya sedang cerah, yang kelihatan sama kita cuman warna biru, ya, bener nggak Pak? Ya. Yang kelihatan cuman warna biru. Nah, warna biru itu adalah keterbatasan jarak pandang mata kita. Ya, baik. Keterbatasan jarak pandang mata kita, maka semua yang kelihatan adalah biru. Seperti misalnya Bapak memandang langit, warnanya biru. Bapak memandang gunung dari kejauhan, warnanya biru. Bapak memandang nun jauh ke laut, warnanya biru. Kalau dideketin, itu laut biru apa enggak? Enggak. Itu pertanda ada keterbatasan jarak pandang manusia. Nah, langit ini lapisannya ada 7, lapisannya seperti apa? Ya, nanti kemudian oleh peneliti dibuat penelitian. Apakah yang dimaksudkan 7 lapis langit itu lapis pertama awan, lapis kedua apa, terus sampai pada lapisan berikutnya namanya ozon atau lapisan atmosfer bumi yang melapisi udara supaya tidak keluar, ya, sehingga bisa dimanfaatkan oleh makhluk lain. Lalu luar lapis bumi itu ada lapis lagi berikutnya yang orang menyebutnya luar angkasa, di mana berat benda menjadi hilang, ya. Benda tidak lagi punya gravitasi gaya dan berat sebab sudah keluar dari gerakan udara. Nah, apakah itu sebutannya langit keberapa dan keberapa? Wallahu a'lam. Bukan wilayah jangkauan pemikiran kita. Tetapi yang harus menjadi wilayah jangkauan pemikiran kita adalah Allah sedang menunjukkan kepada kita lewat ayat ini betapa Allah Zat yang maha berkuasa. Kuasa Allah sungguh luar biasa. Dari hal-hal yang kecil seperti proses penciptaan makhluk manusia sampai kepada hal yang besar, Allah menciptakan langit 7 lapis langit, padahal 1 lapis langit saja yang mengitari bumi ini tanpa tiang satupun. Kalau itu dibuat oleh manusia, manusia bikin atap rumah, ada tiangnya nggak? Ada. Kalau nggak ada tiangnya, mana mungkin bisa berdiri itu atap. Tapi atap langit yang dibuat oleh Allah tanpa 1 tiang pun, tapi bisa berdiri tegak di sana. Pertanda betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sedang ditunjukkan oleh Allah tentang maha dahsyatnya, maha kuasanya. Supaya apa? Supaya tidak muncul dari diri kita unsur kesombongan. Ya, sebab sombong itu orang merasa besar. Batrul haq, ya, wa ghamtun nas, itu sombong, ya. Ya. Mengabaikan kebenaran dan menganggap kecil terhadap orang lain, itu namanya sombong, ya. Kalau kita menganggap kecil orang lain lalu mengabaikan nilai-nilai kebenaran yang sudah disampaikan oleh Allah lewat Rasulnya, berarti kita masuk kategori orang sombong. Sekarang kita mau merasa sombong bagaimana Bapak Ibu? Kita diciptakan dari air hina, namanya air mani atau sperma, ya. Dari situ kita berasal, ya. Ya. Dikatakan bahwa an-nasu, ya, awwaluha nutfah wa akhiruha jifah. Manusia itu permulaannya adalah nutfah, air mani, air sperma yang dijual aja nggak laku, boro-boro dijual, ya. Nyenggol aja ogah, ya. Itu awal kita, kejadian dari situ. Wa akhiruha, terakhirnya kita apa? Manusia terakhirnya adalah jifah, bangkai. Orang ganteng, gantengnya di atas rata-rata, ya. Lalu kemudian mau
dinikahkan dengan putri bapak, putri ibu, ya. Hartanya banyak, kekayaannya banyak, ya. Tapi napasnya udah nggak ada. Mau nggak kira-kira? Tuh ada orang ganteng no, mau nggak nikahin? Tapi udah mati. Lah ogah, ngapain suruh nyimpen bangkai? Ya. Jabatannya tinggi, tertinggi di Indonesia jabatan itu apa? Presiden. Emang nggak kalah tinggi sama DPR MPR? Ya. Ya, tinggi dah pokoknya ya. Ya, tinggi, tak presiden, tak DPR MPR gitu ya. Jabatannya tinggi. Terakhirnya jadi apa? Bangkai, ya. Terakhirnya jadi bangkai. Kalau sudah jadi bangkai, ada nggak yang mau nyimpen? Nggak ada. Jangankan orang lain, keluarganya juga nggak ada yang mau nyimpen. Iya. Istri yang bilangnya cinta sama suaminya, begitu suami meninggal, mau nggak ngelonin tidur semalaman? Udah ogah. Iya. Atau sebaliknya, istri yang dibilang cinta mati, begitu mati ikut mati nggak suaminya? Kawin lagi. Nah, itu tandanya bahwa kesudahan kita adalah bangkai. Apa yang akan kita sombongkan? Sementara Allah sedang menunjukkan kepada kita betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hakadha qala, dan demikian pula Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yunazzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Walaqad khalaqna, dan sungguh kami Allah telah menciptakan, wa ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, dan Allah maha mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalam bumi. Wa ma yunazzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, apa-apa yang turun dari langit dan apa-apa yang naik ke langit, Allah maha mengetahui. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dialah Allah bersamamu di mana saja kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah zat yang maha mengetahui atas apa yang kalian kerjakan. Wa huwa, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, la yahjubu anhu sama'un sama'an, yang tidak terhalangi pandangan Allah, ya, oleh langit dengan langit yang lain. Wala ardun arda, dan tidak pula menjadi penghalang sebab tertutup oleh bumi atas bumi yang lain. Wala jabalun illa ya'lamu ma fi wa'rihi, dan tidak pula dilihat oleh Allah gunung kecuali Allah melihat pula apa yang ada di balik gunung. Wala bahrun illa ya'lamu ma fi qa'rihi, dan tidak pula lautan kecuali Allah mengetahui apa yang ada dalam dasar lautan. Wa ya'lamu adada ma fil jibal, Allah mengetahui berapa hitungan makhluk yang ada di gunung, atau berapa banyak jumlah gunung. Wal balal, Allah mengetahui pula berapa perbukitan. Wal rimal, berapa banyak batu kerikil. Wal bihar, berapa luas lautan. Wal qafar, berapa banyak gurun-gurun. Wal asjar, berapa banyak pepohonan yang telah dicipta oleh Allah. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tiadalah gugur satu daun sekalipun
illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin, dan tidak pula satu biji fi dhulumatil ardi, dalam kegelapan dalamnya bumi. Wala ratbin, dan tidak pula benda basah. Wala yabisin, dan tidak pula benda kering. Illa fi kitabim mubin, kecuali seluruhnya ada dalam catatan yang nyata, yakni catatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semua, dari yang terkecil, ya, makhluk Allah yang terkecil, biji-bijian, atau mungkin ada yang lebih kecil dari biji, ya. Binatang yang kecil, apa Pak Bu? Binatang yang paling kecil apa? Semut. Masih ada yang kecil lagi, kutu, ya, lalat masih gedean, ya. Kutu, ya. Ada lagi tengu, ya. Tahu Pak tengu? Ya, ada lagi merutu. Dulu di kampung itu ada kutu, ada tengu, ada merutu, ya. Kalau kutu sebangsa kutu kepala, ya. Tengu itu biasanya binatang yang ngerubutin, ya, beterbangan di binatang-binatang ternak. Tuh merutu namanya, apa tengu. Ada lagi namanya merutu, ya. Merutu itu lebih kecil, adanya di mana? Ayam yang ngerem, ya. Kalau musim penghujan begini lembab, maka dari bulu-bulu ayam itu keluar namanya merutu. Tuh kalau nempel di kita gigit gatal, ya. Binatangnya nggak begitu kelihatan, masya Allah. Binatang sekecil itu hidup Bapak Ibu, ya. Ususnya seberapa besarnya, hatinya seberapa besarnya, alat kelaminnya seberapa besarnya. Toh buktinya mereka beranak pinak, berarti dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nyamuk, sebegitu lemahnya nyamuk, digeprek langsung bonjrot, ya, langsung hancur, ya. Tapi ya Allah, jarumnya itu tajamnya luar biasa. Bapak pakai kain sarung, pakai baju, itu nyamuk nempel, nembus nggak sama kain kita? Nembus, ya. Berarti kan tajam, ya. Padahal itu makhluk lemah, masya Allah. Lihat lagi rayap, ya. Rayap itu lemah, ya. Tapi dia bisa menghancurkan kayu yang keras. Kita gigit kayu aja nggak mempan. Rayap yang kecil, ya. Bangunan rumah kita tahu-tahu ambruk keropos oleh rayap. Itulah maha kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai makhluk-makhluk Allah yang besar seperti langit, ya, kemudian planet-planet luar angkasa, semua adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah. Kalau mereka makhluk ciptaan Allah, berarti mereka ada dalam kendali kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa Allah maha besar, Allah maha kuasa, Allah maha berkehendak, maka kita kecil sesungguhnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini ditutup dengan kalimat wa ma kunna 'anil khalqi ghafilin. Terhadap makhluk yang aku ciptakan tidak satupun aku yang terlupakan. Semua ada dalam kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, lewat ayat ini mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar, sebuah pelajaran yang berharga, bahwasanya kita hidup ada dalam kehendak Allah, ada dalam kuasa Allah. Maka kita hidup harus menjalani, mengikuti apa yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, supaya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal.
Wal-